Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tugas minggu pertama kami, yaitu pemrograman dinamis deterministik menggunakan contoh masalah rute terpendek dari bab 12 di buku Operation Research yang ditulis oleh Hamdi Taha. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu dengan saya Muhammad Azran Mulyadi dengan NIM 12032234046 dan teman saya. Nama saya Ran Adrian dengan NIM 1203223223037. Nama saya Anissa Zahra dengan NIM 1203223023. Baik, berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya terkait dengan studi kasusnya. Baik, untuk studi kasusnya sendiri, misalkan kita ingin memilih rute jalan raya terpendek antara dua kota. Pada gambar di bawah ini terlihat jaringan jalan yang menunjukkan berbagai rute alternatif yang mungkin dilalui. Kota awal berada pada node 1, sedangkan kota tujuan berada di node 7. Rute-rute ini melewati beberapa kota antara yang ditandai oleh node 2 hingga node 6. Tantangan kita adalah menemukan rute terpendek di antara semua pilihan yang ada. Next. Tujuan utama kita adalah untuk menemukan rute terpendek antara dua kota, yaitu node 1 sebagai kota awal menuju node 7 sebagai kota tujuan. Dalam perjalanan ini, kita akan melewati beberapa kota antara yang ditandai rute yang terpilih. Selanjutnya, kita akan melihat bagaimana jaringan ini direpresentasikan. Di sini kita menggunakan jaringan node, di mana masing-masing node mewakili sebuah kota dan garis-garis yang menghubungkan tersebut menunjukkan jarak ke satu kota. Tiap jarak memiliki nilai tertentu yang akan Next. Untuk penjelasan dinamis, pertama kita akan melakukan pemisahan ke dalam tahapan-tahapan. Setiap tahapan mewakili perpindahan dari satu node ke node yang lain. Tahapan-tahapan ini disusun secara berurutan, mulai dari node 1 sebagai kota awal hingga node 7 sebagai kota tujuan. Selanjutnya, kita akan menggunakan metode perhitungan mundur, backward recursion. Jarak kumulatif terpendek dari satu node ke node lainnya dengan mempertimbangkan rute terbaik yang bisa dilalui. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke dalam tahap penyelesaian dengan pemrograman dinamis. Jadi, seperti yang sudah tadi dijelasin sama rekan saya, kita akan membaginya ke dalam beberapa tahap, yaitu tahap 1, tahap 2, dan juga tahap 3. Nah, pada tahap 1 ini, kita akan mencari node 1 atau simpul 1 ke node 2 atau 3, dan juga 4. Di sini kita bisa lihat jarak dari masing-masing node, yaitu misalnya dari node 1 itu jaraknya ke node 2 itu 7, node 1 ke node 3 itu 8, node 1 ke node 4 itu jaraknya adalah 5. Karena kita ini ingin melakukan minimasi, tentu saja kita akan memilih jarak yang paling kecil, yaitu 5. Nah, pada tahap kedua, di sini kita akan mencari jarak terpendek ke node 5 dan juga ke node 6. Nah, karena di sini fungsi minimasi min I sama dengan 2, 3, dan 4 itu maksudnya adalah karena fungsi kita adalah minimasi mencari rute yang terminimal gitu. Nah, terus lalu kita masukkan saja di sini shortest distance dari tahap sebelumnya, lalu dijumlahkan dengan jarak dari node 2, 3 ke 4 ke 5, 6. Setelah itu, setelah kita menjumlahkan node-nya atau jaraknya, kita akan memilih rute daripada si node-node ini. Nah, kalau misalnya di apa sih namanya? Node ke-5 itu kita akan
berangkat dari node keempat karena dia adalah jarak terpendeknya. Sedangkan dari node 6 kita akan berangkat dari node 3 karena itu adalah jarak terkecil dari node 3 ke node 6 gitu. Selanjutnya ada yang tahap ketiga. Jadi di sini kan kita mau ke note ketujuh. Sama kayak tadi kita minimasi berarti dilihat dari I-nya tuh 5 sama ke 6. Tadi kan terpilihnya 5 sama 6. Jadi minimasi. Nah, yang sebenarnya kan 5 itu berarti jarak dari nya itu masing-masing itu 9 sama 6 dan didapat jumlahnya itu yang minimalnya itu yang ke 21 yaitu dari node 5 ke node 7. Terus hasil rute terpendeknya itu adalah 1 ke 4 ke 5 dan ke 7 dengan total jarak 21. Jadi rute yang ditemukannya itu dari backward, nah itu yang jarak jarak totalnya 21. Terus prinsip optimalisasi, setiap keputusan optimal di satu tahap tidak tergantung pada bagaimana tahap sebelumnya diselesaikan. Keputusan di tahap akhir dekat simpul tujuan selalu optimal untuk seluruh rute. Next. Nah, kesimpulan, Ra. Kesimpulannya, pemrograman dinamis efektif untuk menyelesaikan masalah rute terpendek dengan banyak tahapan. Kedua, backward recursion digunakan untuk menghitung jarak optimal dari tujuan ke awal, dan terakhir ada optimalitas pada setiap tahap memastikan solusi terbaik untuk masalah keseluruhan. Eh, Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih.